Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Api Handayani dengan NIM 2018 06 10 402 kelas H Hukum Lingkungan, ingin mempresentasikan makalah saya yang berjudul UU Cipta Kerja dan Upaya Pelestarian Lingkungan. Selamat menyaksikan. Makalah ini berjudul UU Cipta Kerja dan Upaya Pelestarian Lingkungan, bertujuan untuk mengkaji isu hukum dan menganalisis terhadap Undang-Undang Cipta Kerja, terkhususnya yang berkaitan dengan upaya pelestarian lingkungan. Dilatar belakangi dengan adanya Omnibus Law yang kemudian disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja atau Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 yang menggantikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup atau UU PPLH. Undang-Undang Cipta Kerja tersebut kemudian menjadi sorotan, bahkan menuai protes dan kritik dari berbagai pihak karena dianggap memiliki potensi akan berdampak negatif bagi lingkungan hidup, tidak menjamin keselamatan lingkungan, dan mengancam keberhasilan lingkungan hidup karena dinilai hanya mementingkan investasi dan korporasi saja, serta beresiko melemahkan penegakan hukum terkait lingkungan hidup. Dengan latar belakang tersebut, timbullah sebuah tema yang berkaitan dengan upaya pelestarian lingkungan dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Ada beberapa aspek yang berkaitan dengan upaya pelestarian lingkungan dalam Undang-Undang Cipta Kerja, dan beberapa akan dibahas dalam makalah ini, yaitu meliputi AMDAL, perizinan lingkungan, dan baku mutu lingkungan hidup. Dalam makalah ini, metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif, yang mana dilakukan dengan mengkaji pustaka dan peraturan-peraturan yang terkait dengan isi makalah. Untuk itu, makalah ini diharapkan dapat membantu menambah referensi berkaitan dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja dan upaya pelestarian lingkungan. Di dalam makalah ini ada dua rumusan masalah yang akan dibahas, yaitu yang pertama, bagaimana pentingnya pelestarian lingkungan bagi kelangsungan hidup manusia, dan yang kedua, bagaimana upaya pelestarian lingkungan dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Pelestarian lingkungan bagi kelangsungan hidup manusia menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda dan kesatuan makhluk hidup, termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya, yang melangsungkan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Apabila lingkungan sekitar tidak dipelihara dengan baik sehingga lingkungan tercemar dan rusak, maka manusia tidak mampu menghindari dari dampak negatif yang ditimbulkannya. Pada akhirnya kehidupan umat manusia terancam punah. Ketika telah mengalami kerusakan, kita baru menyadari pentingnya pelestarian lingkungan. Kita sadar bahwa apa yang dilakukan di masa lalu adalah suatu kekeliruan yang besar. Pengelolaan lingkungan hidup mengacu kepada tujuan perbaikan kualitas lingkungan. Jadi, kita harus menetapkan terlebih dahulu kualitas mana yang terburuk keadaannya, dan faktor ini memperoleh prioritas pengelolaan. Pelestarian dan pemanfaatan lingkungan hidup mutlak diperlukan demi terwujudnya tata lingkungan yang berkelanjutan, sehingga potensi dan kekayaan alam Indonesia dapat diwariskan kepada generasi yang akan datang. Ada 3 prinsip dasar yang dapat dilakukan untuk melakukan pelestarian lingkungan, yaitu yang pertama, secara administratif, yaitu dengan adanya peraturan atau undang-undang dari pemerintah. Kemudian, yang kedua, secara teknologis, yaitu dengan adanya peralatan pengolah, pembakar sampah, dan lain-lainnya. Dan yang ketiga, secara edukatif atau pendidikan, melakukan penyuluhan kepada masyarakat atau pendidikan di sekolah-sekolah. Upaya pelestarian lingkungan dalam Undang-Undang Cipta Kerja. 3 aspek yang dibahas dalam makalah ini adalah AMDAL, perizinan lingkungan, dan baku mutu lingkungan hidup. Pertama, aspek analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau AMDAL. Ada beberapa aspek AMDAL pada Undang-Undang Cipta Kerja dengan UU PPLH.
Pada Undang-Undang Cipta Kerja, penyusunan dokumen AMDAL hanya melibatkan masyarakat yang terdampak, sedangkan pada UU PPLH sebelumnya dilibatkan juga pemerhati lingkungan. Upaya pelestarian lingkungan dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang berkaitan dengan AMDAL adalah melakukan upaya pelestarian, antara lain upaya rekonsiliasi dari pihak manusia, perubahan konsep atau pemahaman tentang alam, bahwa alam sebagai subjek yang harus dilindungi, dan menanamkan budaya pelestari sedari dini. Yang kedua, aspek perizinan lingkungan. Perizinan lingkungan masih diatur dalam UU PPLH, yaitu dalam pasal 40. Sedangkan dalam Undang-Undang Cipta Kerja, pasal 40 UU PPLH tersebut dihapus. Izin lingkungan berfungsi sebagai instrumen pencegahan yang dapat membendung dampak negatif pembangunan ekonomi terhadap lingkungan hidup dan menjaga agar pelaksanaan pembangunan tetap sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Kemudian upaya pelestarian lingkungan yang berkaitan dengan perizinan lingkungan adalah dengan memanfaatkan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam investasi atau dalam hal ini perizinan harus seimbang dengan pelestariannya, karena sumber daya alam merupakan penopang kehidupan penduduk yang perlu dijaga kelestariannya, yang tidak lain kebutuhan pemenuhan tersebut akan terus berlanjut. Dan yang ketiga, aspek baku mutu lingkungan hidup. Mengenai baku mutu lingkungan hidup masih sama-sama diatur baik di Undang-Undang Cipta Kerja maupun UU PPLH. Tetapi yang membedakan adalah terletak di izin maupun persetujuan dan pengaturannya. Dalam pasal 20 angka 3 UU PPLH disebutkan bahwa diperbolehkan membuang limbah ke media lingkungan hidup asalkan mendapat izin dari menteri, gubernur, bupati yang sesuai dengan kewenangannya. Sedangkan dalam Undang-Undang Cipta Kerja dengan izin atau persetujuan dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Kemudian dalam angka 4 Undang-Undang Cipta Kerja, segala jenis baku mutu lingkungan hidup pada pasal 2 diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah, tidak seperti dalam UU PPLH yang hanya meliputi huruf A, C, D, dan G saja. Dan yang terakhir, yang berbeda terdapat dalam angka 5 UU PPLH yang pada Undang-Undang Cipta Kerja dihapus ketentuan tersebut. Upaya pelestarian yang berkaitan dengan baku mutu adalah melakukan pengawasan penataan baku mutu air limbah, emisi atau gas buang, dan pengelolaan limbah B3 atau bahan berbahaya dan beracun dari sumber institusi point source dan sumber non-institusi non-point source, serta melakukan penyusunan regulasi dalam pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Pedoman teknis, baku mutu atau standar kualitas lingkungan hidup dan penyelesaian kasus pencemaran dan perusakan lingkungan secara hukum. Berdasarkan hasil yang saya paparkan, maka dapat dikemukakan beberapa saran, antara lain, yang pertama, pemerintah perlu terus melakukan sosialisasi tentang AMDAL, perizinan lingkungan, serta baku mutu berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja agar tidak terdapat kesalahan informasi dan penafsiran yang makin memicu kekhawatiran masyarakat akan kelestarian lingkungan. Kemudian yang kedua, Komisi 4 DPR RI perlu melakukan fungsi pengawasan terhadap implementasi Undang-Undang Cipta Kerja dalam upaya penegakan lingkungan hidup. Dan yang terakhir, Komisi 4 DPR RI juga perlu mendesak pemerintah untuk segera menyusun peraturan pelaksanaannya, antara lain PP mengenai tata laksana perizinan berusaha berbasis resiko, uji kelayakan lingkungan hidup, serta proses pelibatan masyarakat dalam penyusunan perizinan lingkungan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk selengkapnya dapat dilihat dalam makalah saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.